Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM G2311800193. Ya, di sini saya kelompok dengan Andika Aldiansah. Saya di sini akan menerangkan tentang tugas UAS pengolahan citra, yaitu tentang paper penelitian COVID-19. Di sini ada 5 artikel, yaitu yang pertama itu ada nomor, judul, tahun paper, link paper, masalah penelitian, metode penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Saya akan menekan yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu judul papernya itu Designing and Hybrid Reinforcement Learning Based Algorithm with Application in Prediction of the COVID-19 Pandemic in Quebec. Tahun publisnya 2020, yaitu 7 November. Linknya bisa dikunjungi lewat ini, link spring.com artikel. Untuk masalah penelitiannya, yaitu di sini memungkinkan membuat kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas sistem perawat kesehatan dan alokasi sumber daya untuk meminimalkan tingkat kematian. Dan penelitian ini kami merancang algoritma berbasis pembelajaran penguatan hibrida baru yang mampu memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Untuk metode penelitian sendiri, yaitu merancang algoritma dan dikombinasikan dengan model matematika terbaru untuk prediksi pandemi COVID-19 secara akurat dan mencerminkan tren masa depan pandemi dengan kesehatan kuadrat rata-rata 6,29 sampai 06. Untuk pembahasan penelitian di sini menggunakan ukuran bertahap acak secara memperbarui posisi setiap artikel dalam ruang solusi. Metaheuristik menggunakan operator dan strategi unik untuk memperbarui posisi setiap artikel atau larutan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu model yang disarankan mencakup 8 persamaan diferensial biasanya untuk menunjukkan kemajuan pandemi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu Machine Learning Forest of Gold in COVID-19. Confirmed invasion caused with non-pharmaceutical intervention and cultural dimension algorithm development and validation. Tanggal publisnya 6 Januari 2001. Untuk masalah penelitiannya, menyelidiki prediksi harian nasional masa depan, dikonfirmasi pertumbuhan infeksi, presentasi perubahan total kasus kumulatif selama 14 hari menggunakan matriks yang mewakili intervensi non-farmasi dan budaya dimensi masing-masing negara. Kami menggabungkan untuk metode penelitian menggabungkan set data OX, CGRT, dimensi budaya, host, dan COVID-19 setiap hari melaporkan nomor kasus infeksi untuk melatih dan mengevaluasi 5 kasus non-waktu setiap model pembelajaran mesin dalam memprediksi pertumbuhan infeksi yang dikonfirmasi.
Pembahasan penelitian hasil menunjukkan nilai tinggi antara label dan prediksi untuk validasi silang dalam distribusi di luar distribusi dan berbasis negara metode masing-masing 0,959, 0,513 dan 0,574 menggunakan hutan acak dan adabus regresi. Selanjutnya itu hasil kesimpulan. Pekerjaan ini memberikan pertimbangan baru dalam menggunakan pembelajaran mesin teknik dengan intervensi non-farmasi dan data dimensi budaya untuk memprediksi pertumbuhan nasional dari infeksi COVID-19. Kita coba 90, terlalu besar. Oke, next. Yang ketiga yaitu automated quantification of COVID-19 severity and progression using city image. Tanggal publisnya 20 Agustus 2020. Masalah penelitian yaitu untuk mengembangkan dan menguji perangkat lunak komputer untuk mendeteksi, mengukur, dan memantau perkembangan pneumonia yang terkait dengan COVID-19 menggunakan CT scan dada. 70 juta 72 pemindaian serial dan 24 subjek COVID-19 digunakan untuk mengembangkan dan menguji algoritma untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan dan perkembangan infiltrat yang terkait dengan COVID. Dan kita bahas tentang penelitiannya yaitu hasil karena ada kesepakatan yang kuat antara deteksi komputer dan penggambaran manual daerah pneumonia dengan disk koefisien 81% dalam mendeteksi daerah pneumonia yang besar lebih dari 200 mm3. Hasil awal menyarankan kelayakan penggunaan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi dan mengukur pneumonia wilayah yang terkait dalam COVID-19 dan untuk menghasilkan peta panas yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menilai perkembangan. Selanjutnya yaitu nomor 4. Ya, nomor 4. Ini ya. Nomor 4 yaitu pragmatic proposal for tackling DXA testing to COVID-19 global pandemic, publish 4 November 2020. Linknya bisa diakses. Ini masalah penelitian mengakibatkan gangguan besar pada penyediaan layanan kesehatan termasuk absorptiometri sinar X energi denda. Untuk mengatasi peningkatan daftar tunggu ini, kami mengusulkan algoritma satu atap yang tepat, sederhana, dan menggabungkan pengobatan penggunaan inhibitor aromatase kortikosteroid dan stratifikasi resiko klinis melengkapi penilaian FREX standar. Pembahasan penelitian di algoritma penelitian kami menghasilkan rekomendasi untuk memperlakukan secara empiris gambar dan DXA atau observasi. Jadi kesimpulannya ini membantu banyak dokter untuk termasuk dokter umum, dokter keluarga untuk memprioritaskan DXA ketika mereka tidak selalu memiliki keahlian untuk membuat penilaian ini berdasarkan informasi klinis saja.
selanjutnya yaitu nomor 5. A supply chain disruption risk imaginary model to manage COVID-19 pandemic risk. Publish 29 Desember 2020. Link yang diakses ini mengelola metode masalah penelitian, mengelola rantai pasokan, gangguan untuk situasi pandemi di mana gangguan dapat terjadi pada pemasok dan pengecer. Untuk metode penelitiannya itu mengusulkan sebuah kebijakan persediaan menggunakan teori penghargaan pembaruan untuk memaksimalkan keuntungan bagi produsen yang diteliti, diuji menggunakan dua algoritma heuristik, yaitu algoritma genetik GA dan pencarian pola atau PS. Pembahasan penelitian yaitu oleh karena itu penelitian ini mempertimbangkan keacakan dalam kapasitas pemasok beserta keandalannya untuk menangkap situasi kehidupan nyata. Kesimpulan yang ini yaitu model ini menunjukkan tingkat keandalan optimal yang diperlukan untuk mempertahankan profitabilitas untuk pabrikan. Dari kelima artikel ini yaitu tentang penelitian COVID-19, hasilnya itu untuk menurut saya itu untuk mempermudah tim medis atau dokter umum atau dokter lainnya untuk mempermudah dan memberi saran yang bagus seperti kayak membuat membuat sistem-sistem baru untuk mendeteksi COVID-19 tersebut. Jadi intinya penelitian ini ditujukan untuk mempermudah kita dalam meneliti adanya COVID-19 tersebut. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, perkataan maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.